Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Rizky Ulansari, NIM 1952210059, Wafik Azizah, NIM 1952210078, dan Rafli Syafikri, NIM 1952210082. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang sistem perhitungan biaya untuk produk gabungan. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada pengertian produk gabungan. Produk gabungan atau joint product merupakan beberapa produk yang dihasilkan secara stimulan atau bersamaan melalui satu atau serangkaian proses produksi, yang mana setiap produk yang dihasilkan akan mempunyai nilai yang sesuai dengan hasil pemrosesan. Dalam proses produksi yang menghasilkan berbagai jenis produk yang nilainya relatif besar dan jumlahnya lebih banyak disebut sebagai produk utama atau main produk. Sementara produk yang nilainya relatif kecil disebut sebagai produk sampingan atau byproduct. Produksi dikatakan bersifat stimulan karena proses produksi menghasilkan semua produk, baik produk utama maupun produk sampingan tanpa terkecuali. Lalu pembedaannya antara produk utama dan produk sampingan umumnya didasarkan atas nilai jual relatifnya, sehingga tempat dan waktu dapat mengubah kategori produk tersebut. Semula dapat saja sebagai produk utama, tetapi saat ini dapat berubah menjadi produk sampingan, dan begitu juga sebaliknya. Lalu, ada beberapa karakteristik dari produk gabungan. Yang pertama, produk utama yang dihasilkan oleh produk gabungan merupakan tujuan utama pengolahan produk. Sementara produk sampingan yang dihasilkan bukan merupakan tujuan utama, tapi tidak dapat dihindari atau dikecualikan karena sifat pengolahannya. Yang kedua, harga produk utama relatif lebih tinggi daripada harga jual produk sampingan. Dan yang ketiga, dalam pengolahan produk gabungan tidak dapat dihindari atau dikecualikan untuk menghasilkan produk tertentu atau juga produk sampingan. Yang selanjutnya ada biaya gabungan atau joint cost dan titik pemisah atau split off point. Biaya gabungan adalah biaya-biaya yang timbul dari proses produksi secara stimulan atas berbagai produk sampai dengan titik pemisah, yang mana pada titik ini setiap produk secara individual dapat diidentifikasi. Hal ini berarti sebelum sampai pada titik pemisah atau split off point, semua produk masih berada dalam satu kesatuan yang homogen. Nah, lalu biaya gabungannya itu terdiri dari biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, biaya-biaya ini dapat digolongkan atau menjadi beberapa produk. Produk A, B, dan C merupakan produk utama, dan produk X merupakan produk sampingan. Lalu, di sini itu ada titik pemisah atau split off point. Yang selanjutnya itu biaya gabungan tidak dapat dipisahkan karena biaya tersebut tidak dapat diidentifikasi secara khusus terhadap produk yang dihasilkan, baik untuk produk utama maupun produk sampingan. Alokasi biaya gabungan untuk masing-masing produk cukup sulit dilakukan, oleh karenanya memerlukan metode pengalokasian yang tepat. Nah, lalu bagaimana sih alasannya? Alasan penting atas alokasi biaya gabungan untuk masing-masing jenis produk itu yang pertama ada menentukan nilai persediaan dan besarnya biaya produk untuk tujuan pelaporan keuangan eksternal. Yang kedua, menentukan nilai persediaan untuk tujuan asuransi. Yang ketiga, menentukan biaya dari setiap departemen atau divisi untuk tujuan penilaian kerja eksekutif.
Dan yang keempat, menentukan besarnya kontribusi masing-masing jenis produk gabungan terhadap total pendapatan perusahaan. Yang selanjutnya ada akuntansi untuk produk sampingan. Produk sampingan adalah satu atau beberapa jenis produk yang dihasilkan dari proses produksi secara stimulan, tetapi nilainya relatif kecil jika dibandingkan dengan produk lainnya atau produk utama. Berikut pencatatan atas produk sampingan yang dihasilkan perusahaan apabila produk sampingan tersebut dikategorikan sebagai produk yang laku dijual. Yang pertama, produk sampingan yang siap dijual setelah dilakukan pemisahan dengan produk yang utama tanpa perlu pemrosesan lebih lanjut. Yang kedua, produk sampingan yang memerlukan proses lebih lanjut setelah dilakukan pemisahan dengan produk yang utama sebelum siap dijual. Dan yang ketiga, produk sampingan yang siap dijual setelah dilakukan pemisahan dengan produk yang utama, namun memerlukan proses lebih lanjut agar dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Selama proses produksi, biaya gabungan tidak dapat ditelusuri atau diidentifikasi ke dalam produk utama maupun produk sampingan. Produk sampingan merupakan produk yang nilainya relatif kecil, sehingga sulit untuk membebankan biaya gabungan ke dalam produk tersebut. Lalu, berikut ini merupakan metode yang dapat digunakan untuk memperlakukan produk sampingan ini. Yang pertama, produk sampingan tidak memperoleh alokasi biaya dari biaya gabungan, atau metode tanpa alokasi biaya. Yang kedua, produk sampingan memperoleh alokasi biaya dari biaya gabungan atau metode dengan alokasi biaya. Yang selanjutnya, ada metode tanpa alokasi biaya. Produk sampingan yang mana setelah titik pemisah dapat langsung dijual tanpa melalui pemrosesan lebih lanjut, dikategorikan sebagai penjualan dengan metode penjualan pendapatan kotor, walaupun terkadang juga harus melewati proses lebih lanjut. Setelah melewati titik pemisah, hasil penjualan produk sampingan harus dikurangi dengan beban administrasi dan pemasaran, serta biaya pemrosesan yang diperlukan. Penjualan dengan cara ini dikategorikan sebagai penjualan dengan metode penjualan pendapatan bersih. Lalu, berikut ini merupakan perlakuan atas hasil penjualan produk sampingan berdasarkan metode tanpa alokasi biaya. Yang pertama, penambahan pendapatan non-operasional. Yang kedua, penambahan pendapatan penjualan. Yang ketiga, pengurangan beban pokok penjualan. Dan yang keempat, pengurangan biaya produksi. Yang selanjutnya ada metode atau pendapatan kotor. Dalam upaya memberikan gambaran, di sini akan ada ilustrasi tentang metode penjualan atau pendapatan kotor. PT Makmur Abadi sebagai perusahaan yang menghasilkan berbagai jenis produk utama dan produk sampingan. Lalu, berikut ini merupakan biaya gabungan untuk bulan Agustus 2010. Dari total biaya produksi ada 20.000 unit dengan harga 40 juta. Penjualan produk utama 15 unit. Satu unitnya itu dihargai 3.000 sehingga menghasilkan totalan 45 juta. Penjualan produk sampingan 3.500.000, beban administrasi dan pemasaran dari produk utama 4.250.000, dan persediaan akhir ada 5.000 unit dengan harga satuan Rp2.000 sehingga dihasilkan 10 juta rupiah. Lalu, penjualan produk sampingan sebagai penambah pendapatan non-operasional. Nah, cara ini digunakan apabila nilai penjualan produk sampingan relatif kecil dan tidak memerlukan adanya pencatatan atas persediaan produk sampingan. Hasil penjualan produk sampingan itu sebesar 3.500.000 dapat diperlakukan sebagai pendapatan non-operasional. Lalu berikut merupakan jurnalnya.
Di debit ada kas atau piutang usaha dan kreditnya pendapatan non-operasional sebesar 3.500.000. Jurnal ini digunakan untuk mencatat penjualan produk sampingan sebagai penambah pendapatan non-operasional. Lalu ini merupakan perhitungan dari penjualan produk sampingan sebagai penambah pendapatan non-operasional. Produk utama sebesar 15.000 unit dikali dengan Rp3.000 satuannya sehingga menghasilkan Rp45 juta. Biaya produksi 20 unit ada satuannya Rp2.000 menghasilkan Rp40 juta. Dan di persediaan akhir itu diketahui Rp5.000 dan harganya juga sama sebesar Rp2.000, sehingga ini nanti dikurangi sehingga menghasilkan Rp30 juta, dan Rp30 juta ini nantinya juga dikurangi dari penjualan produk utama sehingga menghasilkan laba kotor sebesar Rp15 juta. Beban operasionalnya itu ada beban administrasi dan pemasaran produk lama Rp4.250.000 dan menghasilkan laba operasional Rp10.750.000. Dihasilkan dari 15 juta dikurangi 4.250.000 dan pendapatan atau beban non operasional itu ada penjualan produk sampingan 3.500.000 dan laba bersihnya itu 14.250. Nah, penjualan produk sampingan ini dapat menambah laba operasional. Yang selanjutnya, persediaan produk sampingan itu disata sebesar taksiran harga pasar atau harga jualnya. Pada saat terjadi realisasi penjualan, kemungkinan akan timbul selisih harga atau antara harga taksiran dengan harga realisasi. Dan selisih tersebut diperlakukan sebagai pengurang atau penambah hasil penjualan produk sampingan. Dengan cara ini, apabila produk sampingan tersebut belum seluruhnya terjual sampai akhir periode, maka saldo persediaan produk sampingan dicatat sebesar harga taksiran dikalikan unit produk sampingan dalam persediaan akhir. Nah, di sini juga ada ilustrasi lagi. PT Makmur Abadi yang memiliki persediaan produk sampingan dengan nilai taksiran sebesar Rp4.900.000. Rp4.900.000 dihasilkan dari 12.250 unit dikali Rp400. Dari saldo persediaan produk sampingan tersebut telah terjual sebanyak 10.000 unit dengan harga jual Rp3.500 per unit di periode yang sama. Lalu jurnalnya untuk mencatat itu adalah yang pertama, debitnya ada persediaan produk sampingan dan kreditnya pendapatan non-operasional dengan nominal Rp4.900.000. Lalu pencatatan ini itu digunakan untuk mencatat nilai persediaan produk sampingan. Dan selanjutnya ada juga ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat realisasi penjualan produk sampingan sebesar 3.500.000. 3.500.000 berasal dari 10.000 unit dikali 3.500 dari nilai persediaan produk sampingan sebesar 4 juta dari 10.000 unit dikali Rp400, sehingga dihasilkan jurnal yang ada di debit ada kas atau piutang usaha dan juga pendapatan non operasional dengan nominal kas 3.500.000, pendapatan non operasional 500 dan kreditnya persediaan produk sampingan sebesar Rp4 juta. Jurnal ini digunakan untuk mencatat penjualan produk sampingan. Yang selanjutnya ada penjualan produk sampingan sebagai penambah pendapatan penjualan.
Produk sampingan dihasilkan secara stimulan dengan produk lainnya atau produk utama. Oleh karena itu, penjualan produk sampingan dapat diperlakukan sebagai penambah pendapatan penjualan dari produk utama, yang mana hal ini akan berdampak pada meningkatnya laba kotor. Lalu jurnalnya itu ada kas atau piutang dan juga pendapatan penjualan sebesar 3.500.000. Nah, 3.500.000 ini dihasilkan dari penjualan produk sampingan sebesar 10 unit dikali Rp350. Jurnal ini digunakan untuk mencatat penjualan produk sampingan sebagai penambah pendapatan penjualan dari produk utama. Lalu perhitungannya itu berikut ini. Nah, penjualan produk sampingan itu kan menambah penjualan, jadi ditaruh di atas dan hasilnya itu menambah penjualan bersih. Lalu dikurangi dengan biaya produksi sebesar 30 juta rupiah. Nah, 30 juta rupiah ini dihasilkan dari biaya produksi awal dikurangi persediaan akhir, sehingga dihasilkan 30 juta rupiah. Lalu laba kotor itu ada 18.500.000. 18.500.000 dihasilkan dari penjualan bersih dikurangi beban pokok penjualan dan juga dikurangi beban operasional, yaitu ada beban administrasi dan pemasaran, sehingga dihasilkan laba bersih Rp14.250.000. 8. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dan saya melanjutkan tentang metode penjualan pendapatan bersih. Pada metode ini, produk sampingan memerlukan pemrosesan lebih lanjut setelah pemisahan dengan produk utama. Oleh karena itu, dibutuhkan informasi terkait pembebanan biaya yang dapat ditelusuri ke dalam produk sampingan. Biaya-biaya yang terjadi setelah titik pemisah untuk memproses dan menjual produk sampingan dicatat secara terpisah dari produk utama. Untuk produk sampingannya yang memerlukan pemrosesan lebih lanjut setelah titik pemisah, maka hasil penjualan pokok produk sampingan harus dikurangi dengan beban pemasaran, beban administrasi, dan biaya pemrosesan yang diperlukan. Untuk memberikan ilustrasi terkait metode penjualan pendapatan bersih, inilah contoh yang dapat saya ambil, yaitu dari PT Makmur Abadi dengan sejumlah tambahan informasi berikut. Yang pertama, total biaya produksi sebanyak 20.000 unit sebesar 40 juta rupiah. Penjualan produk utama sebanyak 15.000 unit sebesar 45 juta rupiah. Beban administrasi dan pemasaran produk utama sebesar 4.250.000 rupiah. Persediaan akhir sebanyak 5.000 unit sebesar 10 juta rupiah, dan hasil penjualan produk sampingan sebesar 4.750.000 rupiah. Beban administrasi dan pemasaran produk sampingan sebesar 700.000. Biaya pemrosesan produk sampingan setelah titik pemisah sebesar 350.000 rupiah. Selanjutnya, perlakuan terhadap hasil penjualan produk sampingan berdasarkan metode penjualan pendapatan bersih dapat menggunakan salah satu dari 3 cara yang sebelumnya sudah dijelaskan dalam metode penjualan pendapatan kotor, yaitu yang pertama penambahan pendapatan non-operasional, yang kedua penambahan pendapatan penjualan, dan yang ketiga pengurangan beban pokok penjualan. Selanjutnya, tampilan pada 7.6, yaitu penjualan produk sampingan berdasarkan metode penjualan pendapatan kotor sebagai penambahan pendapatan non-operasional. Adapun tabel pada tampilan 7.6, yaitu yang pertama penjualan produk utama sebanyak 15.000 unit kali 3.000 rupiah sebesar 45 juta rupiah.
beban pokok penjualan biaya produksi sebanyak 20.000 unit kali Rp2.000 sebesar 40 juta rupiah. Selanjutnya persediaan akhir sebanyak 5.000 unit dikali Rp2.000 sebesar 10 juta rupiah. Dan 40 juta dikurang 10 juta, persediaan akhirnya sebesar 30 juta rupiah. Dan 45 juta dikurang 30 juta, jadi laba kotornya sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya beban operasional, beban administrasi dan pemasaran produk utama sebesar 4.250.000, laba operasionalnya sebesar 10.750.000. Pendapatan beban non operasional produk sampingan, penjualan produk sampingan sebesar 4.750.000 dan biaya pemrosesan produk sampingan sebesar 350.000, beban administrasi dan pemasaran produk sampingan sebesar 700.000, penjualan produk sampingan bersih sebesar 3.700.000 rupiah, dan laba bersihnya sebesar 14.450.000 rupiah. Pengurangan biaya produksi. Untuk memberikan ilustrasi terkait metode penjualan pendapatan bersih, pada tampilan 7.6 menyajikan yaitu penjualan produk sampingan yang diperlakukan sebagai penambahan pendapatan non-operasional. Ayat jurnal untuk metode penjualan pendapatan bersih ini menggunakan akun penjualan pendapatan produk sampingan yang mana dalam akun tersebut menyertakan pembebanan biaya-biaya ke dalam unit produk sampingan setelah titik pemisah, termasuk diantaranya beban administrasi dan pemasaran. Selain itu, ayat jurnal dengan metode ini dapat juga menggunakan akun persediaan produk sampingan yang mana seluruh biaya yang berhubungan dengan produk sampingan setelah titik pemisah didebit, sementara pendapatan penjualan yang diperoleh dari produk sampingan dikredit ke akun tersebut. Selanjutnya metode dengan alokasi biaya. Dengan metode ini, produk sampingan memperoleh alokasi biaya dari biaya gabungan sebelum dipisah dari produk utama. Biaya produk sampingan termasuk biaya gabungan yang dialokasikan untuk produk sampingan ditambah biaya-biaya yang timbul untuk memproses lebih lanjut produk sampingan tersebut setelah titik pemisah. Apabila ada metode yang umumnya digunakan adalah metode biaya pengganti atau replacement cost dan metode harga pasar atau pembatalan biaya referential cost method. Metode biaya pengganti. Metode ini umumnya digunakan untuk perusahaan yang hasil produk sampingannya digunakan sendiri sebagai bahan atau bahan penolong. Hal ini berarti akan menghilangkan kebutuhan untuk membeli bahan atau bahan penolong sejenis dari pemasok. Yang kedua, metode harga pasar atau pembatalan biaya reversal cost method. Dengan metode ini, produk sampingan mendapatkan alokasi biaya gabungan pada saat titik pemisah dengan melakukan estimasi harga jual produk sampingan terlebih dahulu. Selanjutnya, tampilan 7.7 alokasi biaya gabungan ke dalam produk sampingan menggunakan metode harga pasar atau pembatalan biaya. Bisa dilihat pada tabel 7.7. Di sini ada keterangan biaya bahan produk utamanya sebesar 4 juta rupiah. Biaya tenaga kerja produk utamanya sebesar 6 juta rupiah. Biaya overhead pabrik sebesar 2 juta rupiah, dan total biaya gabungan produk utama sebesar 12 juta rupiah. Selanjutnya, alokasi biaya bangunan ke produk sampingan sebesar 300.000. Estimasi harga jual sebanyak 100 unit kali 3.000 sebesar 300.000. Estimasi laba kotor 5% sebesar 45.000. Estimasi beban administrasi dan pemasaran sebesar Rp35.000. Estimasi biaya produksi setelah titik pemisah sebesar Rp100.000. Di sini 45.000 kurang 35.000 dikurang 100.000 sama dengan 100 kurang
100.000 sama dengan Rp180.000. Selanjutnya, adapun alokasi biaya bangunan ke dalam produk sampingan sebesar Rp120.000 dan alokasi biaya bangunan ke dalam produk utama sebesar Rp11.880 juta. Adapun biaya produksi untuk memproses produk sampingan setelah titik pemisah sebesar Rp80.000, total biaya produk sampingan sebesar Rp200.000 dan jumlah unit sebesar 500 unit sama dengan 7.500 dan biaya per unit dari produksi sampingan sebesar Rp400, biaya per unit dari produk utama sebesar Rp1.584. Adapun akuntansi untuk produk utama. Proses pengolahan produk gabungan menghasilkan produk utama dan produk sampingan. Perlakukan akuntansi untuk produk sampingan telah dibahas pada bagian sebelumnya, sedangkan perilaku akuntansi produk utama akan dibahas pada bagian ini. Setiap jenis produk dari produk utama memiliki permasalahan terkait pemasaran, harga jual, dan biaya produk yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pihak manajemen perlu memberikan perhatian terhadap kontribusi dari setiap jenis produk tersebut terhadap pendapatan perusahaan. Adapun metode pengalokasian biaya gabungan untuk setiap jenis produk dari produk utama, yaitu yang pertama menggunakan metode harga pasar dan harga jual pasar hipotetis, dan yang kedua metode biaya rata-rata per unit, dan yang ketiga metode biaya rata-rata tertimbang, dan yang keempat metode unit kuantitatif. Metode harga pasar dan harga jual pasar hipotetis. Metode ini adalah metode alokasi biaya gabungan ke produk utama berdasarkan perbandingan harga jual produk utama. Metode ini sering digunakan karena harga jual suatu produk dianggap memiliki gambaran yang objektif atas biaya yang dikeluarkan untuk memproses produk tersebut. Berikut ini merupakan ilustrasi dari penggunaan metode harga jual pasar untuk PT Trirasa Sukses sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan daging sapi. Perusahaan memproduksi 3 jenis produk utama, yaitu bakso, sosis, dan burger kemasan. Dalam rangkaian aktivitas untuk memperoleh produk-produk tersebut, perusahaan mengeluarkan biaya gabungan sebesar Rp16 juta, harga jual per unit kemasan untuk bakso sebesar Rp1.000, sosis sebesar Rp1.500, dan burger sebesar Rp1.750. Inilah pada tampilan 7.8 alokasi biaya gabungan ke dalam produk utama menggunakan metode harga jual pasar. Bisa dilihat di sini tabel pada tampilan 7.8, yaitu produk gabungan bakso, jumlah unit kemasan sebanyak 5.000 unit, harga jual per unit kemasan sebesar Rp1.000, dan nilai penjualan dalam rupiah sebesar 5 juta rupiah, dan alokasi biaya gabungan sebesar 3 juta, dan alokasi biaya sebesar Rp3.040.000. Selanjutnya produk gabungan yang kedua, yaitu sosis. Jumlah unit kemasan sebesar 7.500 unit, harga jual per unit kemasan sebesar Rp1.500, nilai penjualan dalam rupiah sebesar Rp11.250.000, dan alokasi biaya gabungan sebesar Rp6.720.000. Dan yang ketiga produk gabungan burger. Jumlah unit kemasan sebanyak 6.000 unit, harga jual per unit kemasan sebesar Rp1.750, dan nilai penjualan dalam rupiah sebesar Rp10.500.000, dan alokasi biaya gabungan sebesar Rp6.240.000. Adapun total jumlah unit kemasan sebesar 18.500 unit, dan
Nilai penjualan dalam rupiah sebesar Rp26.750.000. Alokasi biaya gabungan sebesar Rp16.000.000. Dan kita di sini bisa melihat pada tampilan 7.9 perhitungan prestasi laba kotor untuk setiap jenis produk-produk utama. Adapun tabelnya sebagai berikut, yaitu keterangan jumlah unit kemasan produk bakso sebanyak 5.000 unit, produk sosis sebanyak 7.500, dan produk burger sebanyak 6.000 unit dan jumlahnya sebesar 18.500 unit. Nilai penjualannya produk bakso sebesar 5 juta rupiah dan produk sosis sebesar 11.250.000 rupiah, produk burger sebesar 10.500.000 rupiah dan jumlahnya sebesar 26.750.000 rupiah. Adapun beban pokok penjualannya produk bakso sebesar 3.040.000 rupiah, produk sosis sebesar 6.720.000 rupiah, produk burger sebesar 6.240.000 rupiah dan jumlah keseluruhannya sebesar 16 juta rupiah. Adapun laba kotornya produk bakso sebesar 1.960.000 rupiah, produk sosis sebesar 4.530.000, produk burger sebesar 4.260.000 rupiah dan jumlah keseluruhannya sebesar 10.750.000 rupiah. Ada kalanya sebagian produk utama pada saat di titik pemisah belum diketahui harga jual pasar atau masih memerlukan proses lebih lanjut, sehingga produk tersebut tidak dapat langsung dijual. Alokasi biaya gabung ke dalam produk utama setelah titik pemisah dapat menggunakan harga jual pasar hipotesis. Perhitungan harga jual pasar hipotesis dilakukan dengan metode kerja mundur, yaitu estimasi nilai penjualan dari harga jual setelah pemrosesan lebih lanjut dikurangi tambah biaya pemrosesan yang diperlukan. Berikut ini merupakan ilustrasi dari penggunaan metode harga jual pasar hipotesis untuk PT Selera Nusantara sebagai perusahaan pembuatan bumbu-bumbu dapur dalam kemasan botol. Perusahaan memproduksi 3 jenis produk utama, yaitu bumbu kare, bumbu rendang, dan bumbu gulai. Dalam rangkaian aktivitas untuk memproses produk-produk tersebut, perusahaan mengeluarkan biaya gabungan sebesar 600.000. Bahan baku dari produk gabungan tersebut adalah bumbu-bumbu dasar pokok yang masih memerlukan proses lebih lanjut untuk menghasilkan produk-produk utama. Inilah pada tampilan pada 7.10. Alokasi biaya gabungan ke dalam produk utama menggunakan metode harga jual pasar hipotesis. Bisa kita lihat tabel pada tampilan 7.10, yaitu yang pertama produk bumbu kare. Jumlah produk dalam botol sebanyak Rp1.000, harga jual per botol sebesar Rp500, nilai penjualannya sebesar Rp500.000, tambahan biaya untuk memproses lebih lanjut sebesar Rp100.000, harga jual pasar hipotesis dalam rupiah sebesar Rp400.000 dan alokasi biaya gabungannya sebesar Rp211.200. Yang kedua, produk bumbu rendang. Jumlah produk dalam botol sebanyak Rp1.250. Harga jual per botol sebesar Rp450. Harga penjualan sebesar Rp562.000. Tambahan biaya untuk memproses lebih lanjut sebesar Rp125.000. Harga jual pasar hipotesis dalam rupiah sebesar Rp437.000 dan alokasi biaya gabungan sebesar Rp230.400. Selanjutnya produk bumbu yang ketiga, gulai. Jumlah produk dalam botolnya Rp750, harga jual per botol sebanyak Rp600, nilai
penjualan sebanyak Rp450.000 tambah biaya untuk memproses lebih lanjut sebesar Rp150.000, harga jual pasar hipotetis sebesar Rp300.000 dan alokasi biaya gabungan sebesar Rp158.000. Maka total pada jumlah produk dalam botol sebesar Rp3.000, nilai penjualannya sebesar Rp1.512.000 dan tambahan biaya untuk memproses lebih lanjut sebesar Rp375.000, harga jual pasar hipotesis dalam rupiah sebesar Rp1.137.000 dan alokasi biaya gabungannya sebesar Rp600.000. Sekian presentasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode biaya rata-rata per unit. Metode biaya rata-rata per unit adalah metode alokasi biaya gabungan ke produk utama berdasarkan biaya rata-rata per unit, yaitu membagi total biaya gabungan dengan jumlah unit produk yang dihasilkan, sehingga setiap produk menerima alokasi biaya gabungan per unit dalam nilai yang relatif sama. Jadi metode ini hanya dapat digunakan apabila produk utama yang dihasilkan memiliki ukuran satuan unit yang sama. Selanjutnya, asumsi yang mendasari metode biaya rata-rata per unit. Jadi asumsi yang mendasari metode ini yaitu bahwa seluruh produk yang dihasilkan melalui proses yang sama seharusnya menerima alokasi dari biaya gabungan yang sifatnya proporsional dengan jumlah unit produk yang dihasilkannya. Jadi apabila ukuran satuan unit produk yang dihasilkan berbeda-beda dan harga pasar yang menjadi acuan juga berbeda secara signifikan, maka metode ini tidak tepat untuk digunakan. Oke, kemudian ini ada contoh ilustrasi dari metode biaya rata-rata per unit. Soalnya PT Sukses Makmur sebagai perusahaan penggergajian kayu yang memproses kayu gelondongan menjadi kayu balok. Proses produksi menghasilkan 3 jenis kayu balok, yaitu kayu balok kategori 1, kayu balok kategori 2, dan kayu balok kategori 3, yang mana masing-masing berjumlah 5.000 meter kubik, 7.000 meter kubik, dan 6.000 meter kubik. Dalam proses produksi tersebut, perusahaan mengeluarkan biaya gabungan sebesar Rp45 juta. Oke, kita langsung menghitung biaya rata-rata per unit. Nah, di sini rumus biaya rata-rata per unit yaitu total biaya gabungan per total unit yang diproduksi. Sini tadi kan total biaya gabungannya sebesar Rp45 juta per total unit yang diproduksi yaitu 5.000, 7.000, 6.000, itu dijumlahkan totalnya 18.000. Jadi Rp45 juta dibagi 18.000 meter kubik. Jadi biaya rata-rata per unitnya yaitu Rp2.500 per meter kubik. Selanjutnya ada alokasi biaya gabungan ke dalam produk utama dengan menggunakan metode biaya rata-rata per unit. Di sini ada tabel produk, jumlah produk, sama alokasi biaya gabungan. Yang pertama sini kayu balok kategori 1, tadi jumlah produknya 5.000 meter kubik. Alokasi biaya gabungannya cara menghitungnya yaitu jumlah produk dikalikan dengan biaya rata-rata per unit. Tadi biaya rata-rata per unitnya sudah kita hitung, hasilnya 2.500 per meter kubik. Itu jadi dikalikan 5.000 dikali 2.500, hasilnya Rp12.500.000. Kemudian yang kayu balok kategori 2 sama 7.000 dikalikan 2.500, hasilnya Rp17.500.000. Kemudian kayu balok kategori 3 6.000 meter kubik dikalikan dengan Rp2.500, itu hasilnya Rp15.000.000. Sehingga total biaya gabungannya yaitu sebesar Rp45 juta. Jadi bisa kita simpulkan di sini kita sudah mencari biaya dari kayu balok kategori 1, kayu balok kategori 2, kayu balok kategori 3. Yang mana tadi kayu balok kategori 1 itu sebesar Rp12.500.000, kayu balok kategori 2 yaitu sebesar Rp17.500.000, kemudian kayu balok kategori 3 yaitu sebesar Rp15 juta. Oke, selanjutnya kita membahas metode biaya rata-rata tertimbang.
Metode biaya rata-rata tertimbang yaitu metode alokasi biaya gabungan ke produk utama dengan cara menghasilkan total biaya gabungan dengan pasar alokasi dari masing-masing jenis produk yaitu dalam bentuk persentase. Selanjutnya dasar alokasi metode biaya rata-rata tertimbang. Dasar alokasi yang digunakan dalam metode ini adalah dikalikan dengan angka penimbang, yang mana pemberian angka penimbang bertujuan agar alokasi biaya dapat adil dan teliti karena jenis dan harga pasar produk yang dihasilkan memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Jadi, angka penimbang dapat ditentukan berdasarkan satuan unit, tingkat kesulitan, waktu yang diperlukan, tipe tenaga kerja yang dipekerjakan, jumlah bahan baku yang digunakan, dan sebagainya. Oke, terus selanjutnya di sini ada contoh ilustrasinya. Sebagai contoh, PT Inti Mineral sukses sebagai perusahaan tambang mineral yang memproduksi beberapa jenis produk dengan karakteristik yang berbeda-beda, yaitu emas, perak, dan tembaga, yang mana jumlah produk yang dihasilkan masing-masing sebesar 500, 1000, 1500 ons. Oleh karena jenis produk yang dihasilkan berbeda-beda, maka angka penimbang yang digunakan masing-masing sebesar 6, 2, dan 2. Biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli ketiga produk tersebut yaitu sebesar 50 juta rupiah. Oke, langsung saja kita menghitung alokasi biaya gabungan ke dalam produk utama dengan menggunakan metode biaya rata-rata tertimbang. Di sini ada tabel data produk, jumlah produk, angka penimbang, jumlah produk tertimbang, alokasi biaya gabungan. Di sini kita produknya ada emas, perak, tembaga. Kemudian jumlah produknya emas 500 ons, perak 1000 ons, tembaga 1500 ons. Kemudian angka penimbangnya emas 6, perak 2, tembaga 2. Lalu di sini ada tabel jumlah produk tertimbang. Di sini jumlah produk tertimbangnya yaitu jumlah produk dikalikan dengan angka penimbang. Jadi 500 ons dikalikan dengan angka penimbangnya 6. Jadi di sini jumlah produk yang tertimbangnya yaitu 3000 ons. Kemudian perak 2000 ons, tembaga 3000 ons. Totalnya 8000 ons. Di sini ada persentase. Karena tadi dijelaskan kalau metode biaya rata-rata tertimbang itu alokasi biayanya menggunakan persentase. Sini menghitung presentasenya yaitu dengan cara jumlah produk tertimbangnya kan emas di sini misalnya emas 3000 ons per totalnya 8000 ons dikali 100. Jadi di sini presentase emas yaitu 37,5%. Terus perak 25%, tembaga 37,5%. Terus kemudian pada alokasi biaya gabungan ini caranya dengan menggunakan persen dengan total biaya gabungan, yaitu tadi biaya gabungannya di contoh soal sebesar 50 juta rupiah. Jadi di sini emas 37,5% dikalikan dengan 50 juta rupiah menghasilkan yaitu alokasi biaya gabungannya 18.750.000 rupiah. Kemudian perak totalnya 12.500.000, kemudian tembaga totalnya 18.750.000 rupiah. Jadi totalnya alokasi biaya gabungan ini 50 juta rupiah. Oke, jadi di sini kesimpulannya kita mendapat masing-masing dari biaya emas, perak, tembaga. Jadi emas yaitu sebesar 18.750.000 rupiah, kemudian perak sebesar 12.500.000 rupiah, kemudian tembaga 18.750.000 rupiah, dan biaya gabungannya itu 50 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita membahas metode unit kuantitatif. Metode unit kuantitatif adalah metode alokasi biaya gabungan ke produk utama berdasarkan perbandingan unit produk gabungan yang dihasilkan, yang mana jumlah unit produk digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya gabungan. Jadi, alokasi biaya gabungan untuk setiap jenis produk dilakukan dengan membagi setiap jenis produk dengan total produk gabungan. Ini juga sama dalam bentuk persentase dan mengalihkan hasilnya dengan total biaya gabungan. Oke, selanjutnya dasar alokasi metode unit kuantitatif.
Dalam metode ini, alokasi biaya gabungan pada produk didasarkan dengan satuan unit yang sama, misalnya kilogram, meter, galon, barrel, liter, dan sebagainya. Apabila produk gabungan yang dihasilkan memiliki ukuran yang berbeda, maka ukuran tersebut harus dikonversi terlebih dahulu agar memiliki ukuran yang sama. Oke, selanjutnya kita di sini ada contoh ilustrasi. Sebagai contoh, PT Bumi Sukses Pratiwi sebagai perusahaan tambang minyak yang menghasilkan beberapa jenis produk utama, yakni gasolin, bensin, kerosin, minyak pelumas, dan minyak bakar. Oleh karena produk-produk yang dihasilkan memiliki satuan unit yang berbeda-beda, maka perlu adanya konversi menjadi satuan unit yang sama, yaitu barrel. Jumlah barrel dari gasolin, bensin, kerosin, minyak pelumas, dan minyak bakar yang dihasilkan adalah 8.700, 1.400, 3.200, 900, dan 15.600 barrel dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar 25 juta rupiah. Oke, langsung saja kita di sini menghitung alokasi biaya gabungan ke dalam produk utama dengan menggunakan metode unit kuantitatif. Di sini kita ada tabel produk, jumlah produk, alokasi biaya gabungan. Tabel produk di sini ada produknya, ada gasolin, bensin, kerosin, minyak pelumas, dan minyak bakar. Gasolin jumlah produk yaitu 8.700 barrel. Kemudian bensin 1.400, kerosin 3.200, minyak pelumas 900, dan minyak bakar 15.600. Di sini tadi juga dijelaskan menghitungnya dalam bentuk presentase alokasinya, dan menghitung presentasinya juga sama seperti yang metode biaya rata-rata timbang tadi. Itu caranya jumlah produk dibagi total dari jumlah produk dikalikan dengan 100. Misal di sini gasolin yaitu 8.700 per 29.800 dikali 100. Jadi di sini persentasenya 29,2%. Kemudian bensin 4,7%, kerosin 10,7%, minyak pelumas 3%, minyak bakar 52,4%. Selanjutnya kita menghitung alokasi biaya gabungannya. Ini caranya dengan mengalihkan persentase dengan total biaya gabungan tadi di sini 25 juta rupiah. Jadi gasolin itu 29,2 dikali 25 juta hasilnya 7.300.000 rupiah. Bensin 4,7% dikalikan dengan 25 juta rupiah hasilnya 1.175.000 rupiah. Kemudian kerosin totalnya 2.675.000 rupiah. Minyak pelumas totalnya 750.000 rupiah. Minyak bakar totalnya 13.100.000 rupiah. Total biaya gabungannya itu 25 juta rupiah. Jadi di sini kesimpulannya yaitu kita sudah menemukan biaya masing-masing dari produk, yaitu gasolin sebesar 7.300.000 rupiah, bensin 1.175.000 rupiah, kerosin 2.675.000 rupiah, minyak pelumas 750.000 rupiah, minyak bakar 13.100.000 rupiah. Dan total gabungannya yaitu 25 juta rupiah. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.